Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Reski Amalia Hamka S.E.Kam AML. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Pemateri 1, Nurul Rahmadewi. Pemateri 2, Samarah Azizah. Pemateri 3, Nur Amanda Aprilia. Pemateri 4, Andi Bisi Rafiana AS. Pemateri 5, Ria Bijiandri Syahrir. Sistem Informasi Keuangan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Sistem Informasi Keuangan, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu Sistem Informasi Keuangan. Sistem Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai atau pengelola di seluruh perusahaan. Membahas sistem informasi keuangan tentunya tidak terlepas dari manajemen keuangan sebagai dasarnya. Manajemen keuangan di sini berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomis atau bagaimana memperoleh kekayaan suatu perusahaan. Dalam menjaga nilai ekonomis atau memperoleh kekayaan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan tahunan atau annual report perusahaan tersebut. Laporan tahunan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian verbal, di mana laporan tahunan disajikan sebagai surat direktur utama yang menggambarkan hasil operasi perusahaan di masa lalu dan perkembangannya. Yang kedua, laporan keuangan dasar yang sering kita kenal sebagai neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Jenis laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah neraca. Neraca merupakan laporan mengenai posisi keuangan pada suatu periode tertentu. Yang kedua adalah laba rugi. Laba rugi adalah laporan yang merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama suatu periode. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang berbasis jumlah dan jenis modal suatu perusahaan berdasarkan pengurangan atau penambahan laba. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang merangkum perubahan-perubahan suatu posisi kas suatu perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan berfungsi untuk melihat kondisi keuangan hasil usaha perusahaan di keadaan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Juga untuk melihat kelebihan dan kelemahan keuangan pada perusahaan. Selanjutnya materi CBIS, subsistem CBIS yang memberi informasi pada orang atau kelompok, baik di dalam maupun luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Selanjutnya pada bagian CBIS. Bagian CBIS terdiri dari 6 piranti, yang secara bersama 6 komponen tersebut bekerja untuk menghimpun, memanipulasi, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi. Yaitu komponennya terdiri dari 1. Hardware yang berfungsi untuk menjadi peralatan komputer yang digunakan untuk melakukan kegiatan input, proses, maupun output. Yang kedua adalah software, program komputer yang mengatur operasi dari komputer. Yang ketiga ada database yang merupakan sebuah koleksi terorganisir dari fakta-fakta dan informasi. Biasanya terdiri dari 2 atau lebih terkait file data. Yang keempat ada telekomunikasi. Sinyal transmisi elektronik untuk komunikasi yang memungkinkan organisasi untuk melaksanakan proses dan tugas mereka melalui jaringan komputer yang efektif. Yang kelima, people, yang merupakan unsur paling penting karena people mencakup semua orang-orang yang dapat mengelola, menjalankan program, dan memelihara sistem. Yang terakhir ada prosedur, yang meliputi strategi, kebijakan, metode, dan aturan
menggunakan CBIS, termasuk dalamnya ada operasi, pemeliharaan, dan keamanan komputer. Baiklah, selanjutnya bentuk informasi CBIS. Bentuk informasi CBIS disajikan dalam bentuk yang pertama yaitu laporan periodik dan yang kedua laporan khusus. Laporan ini berasal dari simulasi matematika, komunikasi elektronik, saran dari expert sistem atau sistem pakar. Selanjutnya yaitu model sistem informasi keuangan. Model sistem informasi keuangan ini dibagi atas dua bagian yaitu subsistem input dan subsistem output. Subsistem input terdiri dari yang pertama sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA ini menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua subsistem audit internal. Tugasnya membantu sistem informasi akuntansi dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor. Auditor itu sendiri adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenaran. Yang ketiga, subsistem intelijen keuangan. Mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus kas, masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. Selanjutnya yaitu subsistem output keuangan, terdiri dari yang pertama sistem peramalan, melakukan peramalan jangka panjang untuk menyediakan dasar bagi perencanaan dasar dan perencanaan strategis. Yang kedua subsistem manajemen dana, berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian, menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyiapkan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Baik, selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang menunjukkan hubungan matematik dan sekaligus perbandingan antara elemen laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya ada manfaat analisis rasio. Analisis rasio bermanfaat untuk yang pertama mengukur kondisi dan prestasi keuangan perusahaan pada saat ini dan di masa lalu sebagai dasar untuk memprediksi kemampuan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, menilai efektivitas kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan operasinya. Yang ketiga, untuk menyusun laporan keuangan pro forma. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio. Jenis-jenis rasio terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rasio likuiditas. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama rasio pemanfaatan aktiva. Yang kedua rasio kinerja operasi. Yang ketiga rasio kembalian investasi. Nah, jenis rasio yang keempat ada rasio pasar.